Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dina Mira Susanti. Kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya ini ada sebuah kata mutiara dari seorang tokoh Islam, Omar Sulaiman. Ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama itu mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan lebih baik. Jadi, marilah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, negara-negara ASEAN. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk materi ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran materi kita kali ini adalah agar peserta didik dapat mengenal ASEAN, kemudian menyebutkan profil negara-negara ASEAN, dan mengenal simbol bunga di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mengenal ASEAN. Apakah ASEAN itu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia Perbara, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan adalah menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Kota Bangkok ini berada di negara Thailand atas dasar Deklarasi Bangkok. Sejarah berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri utusan kelima negara yang merupakan penanda tangan Deklarasi Bangkok sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Berikut ini ada foto bersejarah, yaitu foto penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Menteri-Menteri Luar Negeri 5 negara tadi.
Nampak di situ ada perwakilan dari Indonesia, Bapak Adam Malik. Foto ini diperoleh dari dokumentasi Sekretariat ASEAN. Adapun isi deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei menjadi anggota ASEAN ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984, tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. 11 tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru yaitu Vietnam sebagai anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. 2 tahun kemudian Laos dan Myanmar menyusul, masuk pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 2 tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 30 April 1999. ASEAN memiliki prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua anggota-anggotanya, yakni yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara ASEAN. Prinsip yang kedua adalah komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Prinsip yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan prinsip yang keempat adalah mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. ASEAN memiliki semboyan yaitu satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari profil negara-negara ASEAN. Tahukah kamu, tanaman padi tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, tetapi tumbuh hampir di seluruh negara Asia Tenggara. Jadi, di negara-negara tetangga kita juga menanam padi seperti di Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan tanah yang subur sehingga kita dapat bertanam padi, karena padi ini sangat penting sebagai sumber
pangan. Karena itu kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan kita. Kita juga harus merawat tanaman yang kita miliki. Hampir setiap negara memiliki simbol dari tanaman atau bunga. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia saja. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga-bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh pun tidak jauh berbeda jenisnya. Coba perhatikan logo pada gambar bendera di layar video. Gambar tersebut merupakan logo ASEAN. Bagian yang di tengah itu mirip gulungan padi. Nah, karena sebagian besar negara-negara ASEAN itu bertanam padi, maka gambar padi dijadikan sebagai logo ASEAN. Berikut keterangan dari bendera ASEAN. Melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Ikatan 10 untai atau rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Bunga nasional negara-negara tetangga. Di sejumlah negara, tanaman ditetapkan sebagai simbol atau floral emblem untuk merepresentasikan suatu wilayah geografis. Beberapa negara memiliki bunga nasional atau national flowers. Sejumlah bunga nasional memiliki akar budaya atau agama yang berasal dari ratusan atau bahkan ribuan tahun lampau. Sebagai contoh, Amerika Serikat menetapkan bunga mawar sebagai bunga negara atau state flower. Tidak terkecuali dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Berikut adalah profil negara-negara ASEAN beserta simbol bunga yang telah ditetapkan sebagai bunga nasional dari masing-masing negara ASEAN. Profil negara Indonesia. Bentuk negara adalah republik presidensial, sehingga negara dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang presiden. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, mata uang rupiah atau IDR, populasi atau jumlah penduduk sekitar 273.523.615 jiwa. Pendapatan domestik bruto kisaran 1.111.713.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian luas wilayah Indonesia sekitar 1.904.569 km persegi. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Indonesia sekaligus sebagai negara pendiri ASEAN. Lajur kemudi di Indonesia adalah di sebelah kiri. Kode ISO 3166 adalah ID. Ranah internet di Indonesia adalah .id. Kode telepon +62. Indonesia berlambangkan burung Garuda. Kemudian benderanya adalah merah putih. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional.
pada tanggal 5 Juni 1990 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional, yaitu melati sebagai puspa bangsa, anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa sebagai puspa langka. Makna penting dari melati putih dalam budaya Indonesia sudah dikenal sejak lama. Melati dikenal sebagai bunga suci dalam tradisi Indonesia, melambangkan kesucian, keanggunan yang sederhana, dan ketulusan. Bunga ini juga melambangkan keindahan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Karena meskipun bunga putih ini kecil dan sederhana, tetapi wanginya harum semerbak. Bunga ini merupakan bunga yang paling penting dalam upacara pernikahan bagi berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian bunga yang kedua adalah anggrek bulan. Anggrek bulan adalah salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. 2 bunga nasional lainnya adalah melati dan Padma raksasa. Anggrek bulan merupakan bunga anggrek dengan waktu mekar terpanjang. Perbungaannya bercabang dan dapat bertahan dari 2 sampai 6 bulan sebelum gugur. Anggrek bulan biasanya mekar 2 sampai 3 kali dalam setahun setelah mencapai tahap dewasa. Tanaman ini tumbuh subur pada suhu lembab, sehingga banyak ditemukan di dataran rendah dari Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Rafflesia arnoldi atau disebut juga dengan Padma raksasa. Adalah bunga langka yang ditemukan di hutan hujan di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kg. Tanaman raksasa ini merupakan sebuah tanaman parasit tanpa terlihat daun, akar, atau batang. Rafflesia selalu ditemukan pada tanaman inang yang menggunakannya untuk memperoleh nutrisi dan kebutuhan air. Banyak dari spesies Rafflesia yang terancam atau hampir punah. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara yang berbentuk monarki federasi. Kepala negaranya raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dari penjajahan Inggris. Bahasa resminya adalah Melayu. Lagu nasionalnya Negaraku. Mayoritas agama yang ada di Malaysia adalah Islam, sekitar 60,4%. Ini menjadi agama resmi di Malaysia. Mata uangnya ringgit atau MYR. Jumlah penduduk atau populasi adalah 32.365.999 jiwa. Pendapatan domestik bruto mencapai 365 miliar 303 juta US dollar. Luas wilayahnya 329.847 km persegi. Malaysia adalah termasuk dalam negara pendiri ASEAN. Jadi dia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lajur kemudi di Malaysia sebelah kiri. Kode ISO 3166-nya adalah MY, huruf besar semua MY. Ranah internetnya adalah .my. Kode teleponnya +60. Negara Malaysia memiliki simbol bunga yaitu bunga raya, atau kalau di Indonesia bunga sepatu. Nama latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Bunga raya yang memiliki 5 lemah kota bunga telah ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960.
Secara simbolik, 5 helai mahkota bunga ini mewakili filosofi 5 dasar kemerdekaan Malaysia dalam memperkuat persatuan dan toleransi nasional. Sementara itu, warna merah mewakili keberanian. Bunga ini dapat ditemukan di seluruh negeri dan bagian dari semak bunga raya memiliki kegunaan sebagai obat dan kosmetik. Thailand adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan karena memang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jadi Thailand ini satu-satunya anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah. Bahasa resminya Thai, lagu kebangsaannya Plengchat Thai, lagu kerajaannya Sansun Prabarami. Agama mayoritas di Thailand adalah Buddha, yang menjadi agama resminya berkisar 94,6% warganya beragama Buddha. Mata uangnya Baht, populasi atau jumlah penduduknya 69.799.978 jiwa. Pendapatan domestik bruto berkisar 529.177.000 dolar Amerika. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Thailand merupakan pendiri ASEAN. Dia bergabung dari awal yaitu tanggal 8 Agustus 1967. Lajur kemudi di Thailand adalah sebelah kiri. Kode ISO 3166 adalah TH. Rana internet.th. Kode telepon +66. Thailand memiliki simbol bunga atau tanaman Ratchaprok atau nama latinnya Cassia fistula. Tanaman Ratchaprok memiliki kumpulan bunga berwarna kuning. Rakyat Thailand menganggap warna kuning sebagai warna Buddha dan warna kemuliaan. Ratchaprok mekar setiap tahun pada bulan Februari sampai Mei dan melambangkan persatuan serta harmoni rakyat Thailand. Sementara bunga-bunga mekar, pohon menggugurkan daunnya sehingga hanya menyisakan bunga kuning cerah yang tergantung di cabang-cabangnya. Ratchaprok dikenal luas di Thailand dan tumbuh melimpah di sepanjang pinggir jalan. Berikutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina berbentuk republik presidensial, sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kota Filipina adalah Manila. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Bahasa resminya adalah Filipino atau Tagalog dan Inggris. Mata uang Filipina adalah Baht. Populasi atau jumlah penduduknya 108.307.000 jiwa. Pendapatan domestik brutonya adalah 356.814.000 dolar US. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Filipina adalah termasuk negara pendiri ASEAN. Jadi masuk menjadi anggota ASEAN pada awal pendirian ASEAN yaitu tanggal 8 Agustus 1967. Lagu kebangsaan Filipina adalah Lupang Hinirang. Lajur kemudi di Filipina adalah sebelah kanan. Kode ISO 3166 adalah PH. Rana internet.ph. Kode teleponnya +63. Bunga yang menjadi simbol dari Filipina adalah bunga melati atau Jasminum sambac atau Sampaquita. Bunga melati Sampaquita atau disebut juga Arabian Jasmine diadopsi sebagai bunga nasional Filipina sejak tahun 1934
oleh Gubernur Jenderal Filipina Frank Murphy. Sampah guita berupa bunga berbentuk seperti bintang dengan warna putih yang mekar sepanjang tahun. Bunga akan terbuka di malam hari dan bertahan selama sekitar 1 hari, menghasilkan aroma manis yang unik. Bagi rakyat Filipina, bunga ini adalah simbol dari kemurnian, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kekuatan. Mekarnya bunga ini dirayakan dalam wujud legenda Filipina, cerita, dan lagu. Diyakini bunga ini dibawa dari daerah Himalaya ke Filipina pada abad ke-17. Singapura adalah negara ASEAN yang berbentuk republik parlementer. Negaranya dikepalai oleh seorang presiden, pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri. Ibu kotanya Singapura. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dari Malaysia. Bahasa resminya Inggris. Lagu kebangsaannya berjudul Majulah Singapura. Agama mayoritasnya adalah Buddha. Mata uangnya dolar Singapura. Populasi atau jumlah penduduknya sekitar 5.850.342 jiwa, dengan pendapatan domestik bruto 528,1 miliar US dollar. Luas wilayah sekitar 721,5 km persegi. Singapura bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, termasuk sebagai negara pendiri ASEAN. Lajur kemudi sebelah kiri, kode ISO 3166 adalah SG, ranah internetnya .sg, kode teleponnya +65. Simbol bunga dari negeri Singapura adalah anggrek. Anggrek terbaik di Singapura adalah bunga nasional di negeri tersebut, yaitu disebut juga dengan Vanda Miss Joaquim. Anggrek ini merupakan tanaman hasil persilangan dan dinamakan sesuai dengan penemu bunga ini. Anggrek ini memiliki warna ungu dan bentuk yang cantik. Bunga ini mekar sepanjang tahun. Bentuk unik ini yang telah memenangkan bunga ini sebagai bunga nasional resmi Singapura di antara 40 pesaingnya pada tahun 1981. Vanda Miss Joaquim umum ditanam di Singapura. Berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang berbentuk monarki absolut. Kepala negaranya adalah sultan. Kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharakan Sultan. Agama mayoritas adalah Islam, yang juga sebagai agama resmi di Brunei Darussalam. Mata uangnya dolar Brunei atau BND. Populasi atau jumlah penduduknya berkisar 437.479 jiwa. Pendapatan domestik brutonya adalah 12.455.000 dolar US. Luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi. Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah tanggal 7 Januari 1984. Lajur kemudi di negeri Brunei Darussalam adalah sebelah kiri. Kode ISO 3166 BN, ranah internetnya .bn, kode teleponnya +673. Brunei Darussalam memiliki simbol bunga yaitu tanaman simpor atau nama latinnya Dillenia subfruticosa. Tanaman simpur memiliki mahkota bunga berwarna kuning dengan daun luas. Ketika bunga bermekaran, mahkota bunga menyebar seperti sebuah payung. Gambar bunga simpur dijumpai di mata uang 1 dolar Brunei. Bunga ini juga digunakan di Brunei sebagai desain untuk kerajinan tangan tradisional.
Bunga ini umumnya dijumpai di sepanjang sungai-sungai di Brunei, khususnya Sungai Temburong dan area rawa-rawa serta pantai pasir putih. Hampir semua bagian tanaman ini memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai pengobat luka. Vietnam. Vietnam adalah anggota ASEAN yang memiliki bentuk negara republik sosialis dengan kepala negaranya presiden dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri. Vietnam beribu kota di Hanoi. Vietnam merdeka pada tanggal 2 September 1945 dari jajahan Prancis. Bahasa resmi Vietnam adalah Vietnam. Lagu nasionalnya berjudul Tien Nguyen Cha atau The Song of the Marching Troops dalam bahasa Inggrisnya. Vietnam memiliki agama yaitu namanya kepercayaan asli. Itu merupakan mayoritas agama di Vietnam, namanya kepercayaan asli. Sedangkan mata uangnya adalah dong atau VND. Populasi atau jumlah penduduknya sekitar 97.338.579 jiwa. Pendapatan domestik bruto sekitar 261.637.000 dolar US. Luas wilayahnya sekitar 331.230,8 km persegi. Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Lajur kemudi di negara Vietnam adalah sebelah kanan. Kode ISO 3166-nya adalah VN. Ranah internetnya .vn. Kode teleponnya +84. Vietnam memiliki simbol bunga yaitu bunga lotus atau dalam bahasa Latin Nelumbo nucifera. Orang-orang Vietnam menganggap lotus sebagai salah satu dari 4 bunga dan tanaman yang anggun bersama dengan pinus, bambu, dan bunga krisan. Dikenal sebagai bunga fajar, lotus ditemukan di seluruh wilayah negara, terutama di danau dan kolam. Bagi masyarakat Vietnam, teratai adalah simbol dari kemurnian, komitmen, dan optimisme untuk masa depan. Keanggunan teratai sering dikutip dalam lagu-lagu rakyat Vietnam dan juga puisi. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Laos. Laos memiliki bentuk negara republik sosialis dengan kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kota dari Laos adalah Vientiane. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari jajahan Prancis. Bahasa resminya adalah Laos. Lagu nasionalnya berjudul Phong Shat Lao atau Hymn of the Lao People dalam bahasa Inggrisnya. Agama mayoritas dari Laos adalah Buddha. Mata uangnya Kip. Populasi atau jumlah penduduknya berkisar 7.275.560 jiwa. Pendapatan domestik brutonya berkisar 19.127.000 dolar US. Luas wilayahnya adalah sekitar 237.955 km persegi. Laos bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Lajur kemudi di negara Laos adalah sebelah kanan. Kode ISO 3166-nya adalah LA, ranah internetnya .LA, dan kode teleponnya adalah +856. Negara Laos memiliki simbol bunga yaitu bunga campa atau dalam bahasa Latin
Plumeria alba. Dok Champa atau Plumeria adalah bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos. Bunga berlilin dengan aroma manis, dapat ditemukan dalam berbagai warna. Ada warna merah, kuning, merah muda, dan multiple pastel. Bagi masyarakat Laos, Dok Champa mewakili ketulusan dan sukacita dalam hidup. Bunga ini sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara atau dibuat menjadi karangan bunga untuk menyambut tamu. Dok Champa mekar setiap hari dan berlangsung lama. Pohon ini ditanam di seluruh negeri dan khususnya dapat dilihat di dekat daerah istana. Berikutnya adalah Myanmar atau Burma. Myanmar berbentuk negara republik parlementer. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden juga. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dari jajahan Inggris. Bahasa resmi Myanmar adalah Burma. Lagu nasionalnya berjudul Kaba Makie atau Till the End of the World Myanmar. Agama mayoritas adalah Buddha, mata uangnya Kyat Myanmar atau MMK. Populasi atau jumlah penduduknya berkisar 54.409.800 jiwa. Pendapatan domestik bruto berkisar 65.994.000 dolar US. Luas wilayahnya meliputi 676.578 km persegi. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Lajur kemudi di Myanmar adalah sebelah kanan. Kode ISO 3166-nya adalah MM. Ranah internetnya .mm. Kode teleponnya +95. Simbol bunga dari negara Myanmar adalah bunga padua atau nama latinnya Pterocarpus indicus. Bunga padua bermekaran dalam wujud bunga kecil berwarna kuning keemasan dengan aroma wangi setelah hujan pertama di bulan April, bertepatan dengan Festival Tahun Baru Myanmar. Setelah mekar, seluruh pohon akan berubah menjadi warna emas sepanjang malam. Orang-orang Myanmar menganggap pohon padua sebagai simbol kekuatan dan daya tahan. Bunga yang indah ini juga menandakan pemuda, cinta, dan asmara. Bunga ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upacara adat dan keagamaan. Kayu dari pohon ini juga digunakan untuk membuat perabot. Negara terakhir yang masuk ke dalam ASEAN adalah Kamboja. Kamboja ini berbentuk negara monarki konstitusional dengan kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953 dari jajahan Prancis. Bahasa resmi Kamboja adalah Khmer. Lagu nasionalnya berjudul Nokornich atau dalam bahasa Inggris Royal Kingdom. Agama mayoritas dari Kamboja adalah Buddha. Mata uangnya Riel Kamboja atau KHR. Populasi atau jumlah penduduknya berkisar 16.718.965 jiwa dengan pendapatan domestik brutonya berkisar 26.730.000 dolar US. Luas wilayah Kamboja berkisar 181.035 km persegi. Kamboja adalah negara ke-10 dari anggota ASEAN yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Lajur kemudi di negara Kamboja adalah sebelah kanan.
kode ISO 3166-nya adalah KH dalam huruf besar, ranah internetnya .kh dalam huruf kecil. Kode teleponnya adalah +855. Kamboja memiliki simbol bunga yaitu bunga rumdul atau dalam bahasa Latinnya Mitrella mesni. Rumdul berupa bunga dengan warna putih kekuningan dengan daun tunggal. Bunga ini memiliki aroma yang khas dan menonjol pada saat malam hari. Karena aromanya yang menarik ini, wanita Khmer telah sering memanfaatkan bunga tersebut sejak zaman kuno. Tanaman rumdul memiliki tinggi hingga 8-12 meter. Tanaman ini dapat dijumpai di banyak tempat di Kamboja, terutama sebagai pohon hias di taman. Berikutnya adalah lambang negara-negara ASEAN. Selain menggunakan unsur tumbuh-tumbuhan sebagai simbol negara, negara-negara anggota ASEAN juga menyertakan hewan di dalam lambang negaranya. Adapun negara-negara tersebut antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja. Indonesia. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Berikutnya Malaysia. 2 harimau yang menopang perisai merupakan simbol kekuatan dan keberanian diambil dari lambang Federasi Malaysia. Thailand. Sama dengan Indonesia, Thailand menggunakan burung Garuda sebagai simbol negara. Di Thailand, figur Garuda, burung mitologi dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, digunakan sebagai lambang keluarga kerajaan dan otoritas. Filipina. Pada bidang biru di sisi kiri dari lambang negara Filipina adalah elang, simbol Amerika Serikat. Sedangkan pada bidang merah sisi kanan adalah simbol singa, Spanyol. Keduanya melambangkan sejarah kolonial Filipina yang pernah menjadi koloni Spanyol dan Amerika Serikat. Lambang negara Singapura. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri yang melambangkan Singapura. Dan di sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan Melayu yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Selanjutnya Brunei Darussalam. Terdapat sayap burung pada simbol negara Brunei yang melambangkan perlindungan, keadilan, dan perdamaian. Myanmar atau Burma. Simbol negara Myanmar adalah simbol formal negara Myanmar, dahulu Burma, yang digunakan pada dokumen dan publikasi formal negara. Simbol negara ini menampilkan 2 ekor sinte atau singa mitos yang saling membelakangi. Pada bidang tengahnya menampilkan peta Myanmar yang diapit rangkaian ranting zaitun. Simbol ini dililiti pola kembang tradisional Burma dan di puncaknya dimahkotai sebuah bintang. Kamboja. Dalam simbol digambarkan mempunyai 2 binatang mitologi, yaitu gajah Shima di bidang kiri, singa dengan gading gajah, dan seekor singa di sisi kanan. Digambarkan pula mempunyai 2 payung bertatah yang ditopang oleh singa di 2 sisi. Demikian pembelajaran tentang ASEAN dan pengenalan negara-negara anggota ASEAN. Cukup sekian dulu
Dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.